ini saya akan tutorialkan menggunakan grid layout di Android Material Design. Oke. Seperti sebelumnya sudah kita buat juga ini bareng-bareng untuk membuat suatu tab layout beserta ada list layout dengan recycle view tepatnya. Dengan dua device yang berbeda, yang sebelah kanan lollipop, yang sebelah kiri pre-lollipop. Oke. Nah, sekarang saya ingin tutorialkan bagaimana menerapkan grid layout di sini. Oke. Kita lihat dulu di sini grid layout sendiri itu grid list maksudnya seperti ini. Menampilkan seperti thumbnail gambar, seperti galeri ya. Di sini teman-teman bisa baca juga di dokumentasinya Material Design Android. Dan di sini ada juga beberapa ketentuannya. Oke. Dari warna, dari pemotongan gambarnya tepat seperti apa. Oke. Di sini sampai ada pengukurannya. Oke. Sekarang langsung saja diterapkan pada Android Material Design. Untuk acuannya saya sebenarnya sudah menemukan yang tepat suatu blog. Di sini ada dari exoguru.com menggunakan recycle view. Di sini dijelaskan juga bagaimana untuk menerapkannya. Oke. Hingga hasil akhirnya seperti ini. Ada tampilan thumbnail, ada judulnya. Di sini menggunakan car view juga aksesnya. Oke, saya akan pandu bagaimana untuk menerapkan ini di fragmen kedua. Oke, di tampilan yang sini. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, tambahkan dulu kebergantungannya seperti biasa. Pilih yang Gradle, terus pilih Gradle, pilih modul add di sini. Oke. Nah, ditambahkan di sini dengan cara menambahkannya atau secara manual ya di sini maksudnya, atau secara cepatnya seperti biasa Ctrl Shift Alt S. Di sini dipandu sama Windows Studionya. Pilih yang app, pilih dependencies, terus pilih tombol icon plus maksudnya, dari dependensi. Ketikkan recycle view-nya sudah ada ya sebenarnya. Sekarang kita akan menambahkan car view yang belum ada. Oke, sebagai tampilan thumbnail ya. Ketika saja car, pilih shift enter, loading. Oke. Car view. Coba. Oke, ada di sini support car view. Yang ini yang atas pilihnya. Oke, pilih oke. Maka akan otomatis gradle-nya nge-rebuild. Oke. Nah, kalau sudah, itu akan otomatis nambah di sini di dependencies-nya. Kalau sudah, di sini kita seperti biasa disesuaikan dulu dengan yang atasnya dua-dua pakainya sesuai dengan target SDK versionnya di sini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita atur, kita lihat dulu ya di sini. Kita tambahkan style XML. Ini kita sudah menambahkan ya temanya primary sama warna primary tag-nya. Kita skip angka yang ini. Ketiga, saya angka keempat buat ini recycle view. Oke, kita cek dulu di aplikasi di project kita. Di sini buka ya, sudah menyediakan tampil recycle view. Kita cek dulu. Ini sepertinya udah ada ya. Kita
sudah membuatnya sebenarnya. Lexical view flag di sini apa digunakan sebelumnya. Jadi kita memanfaatkan saja yang sudah ada ya, tidak usah membuat lagi maksudnya. Oke. Kalau sudah, kita skip, berarti skip dulu nih yang 4. Karena sudah, selanjutnya untuk membuat grid item, maka pertama harus membuat layout dengan kode di bawah ini, namanya grid item XML. Maka kita buat dulu satu layout namanya grid underscore item.xml. Oke, kita buat dulu grid item. Sini klik kanan, new layout, insert grid item. Oke, langsung aja di teksnya kita kopikan. Sebenarnya car view yang diperlukan ya, car view aja saya kopikan. Yap. Oke. Dalam car view ada relative layout sama ada image view dan text view. Oke, saya kopikan dulu. Saya pastikan dulu maksudnya. Oke, pas. Oke, untuk memperapih foto format ya, seperti biasa Ctrl Alt L ya, akan diformat secara otomatis upload videonya. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini ada error ya, car view merah di sini. Kita cek dulu kenapa merah. Ini biasa belum di ya, kita alt enter ya. Ini ada direksinya, alt enter, pilih yang atas ya. Oke, benar. Berarti masih ada error. Satu lagi apa nih, kita cek dulu. Widget. Oh, ada yang nggak copy di sini. Nah, ini baris 45. Nah, nggak copy. Oke, langsung saja di copy, pastekan di sini. Oke, Ctrl L itu biasa atau format. Kita lihat dulu di desain apa terjadi. Nah, sudah ada kotak seperti ini. Berarti sudah berhasil ya menampilkan view-nya. Oke, ini ada foto kotak. Di sini ada kotak juga menampung tes yang nantinya akan dikasih judul. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di tahap selanjutnya, tambahkan kode Java. Oke, di sini tujuannya untuk menampung variabel. Yap, dengan metode get dan set itu untuk menampung variabel dan untuk menampilkan variabel. Oke, kita buat namanya endangered item. Oke, kita buat dulu di Java-nya, Java class, pilih Java, bukan yang tes, pilih Java class. Oke, sudah, kita copy paste saja dari public ya, bukan dari package. Dari public bagaimana paste sini. Yap, sudah. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk itu, nah seperti biasa untuk menampilkan data perlukan namanya adapter ya, grid adapter di sini contohnya. Oke, kita copy paste dulu adapter. Namanya aja jangan sama ekstensinya. Klik kanan Java class, pilih yang Java, bukan yang ada Java yang ada tesnya, jangan ya, Android Java tes. Pilih grid adapter. Oke, yuk. Tapi di sini salah nih saya. Nah, pilih yang atas dipindahkan. Oke, refactor langsung. Sini udah muncul adapter kosong ya, langsung di copy paste lagi.
dari import baris ketiga. Oke. Yes. Ada merah. Nah, ini yang merahnya kebanyakan tentang semuanya, bukan kebanyakan lagi tentang ini research. Jadi gambar apa yang akan ditampilkan. Oke, ini opsional. Teman-teman bisa menambahkan di folder drawable asetnya yang ingin ditampilkan. Jadi ini sebagai contoh aja. Saya masukkan lagi item yang ditampilkan di recycle view sebelumnya. Ini gini aja ya, 1, 2. Saya tampilkan misalnya 4 aja ya, 4 item. Misalnya saya hapus. Oke, sudah. Nah, oke. Jadi ini untuk adapternya mengatur data yang akan ditampilkan. Oke, teman-teman bisa analisa sendiri. Cuma saya akan jelaskan secara garis besar saja dulu ya. Jangan lupa untuk pertamanya kita ada extend dulu adapternya sama recycle view adapter. Di sini grid adapter, view holder seperti recycle view sebelumnya untuk menampilkan list view seperti yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat dibuat dulu di sini list dan berupa untuk memanggil kelas endangered item. Nah, di sini sebenarnya tidak ada metode create set. Tujuannya ini untuk digunakan di adapter. Oke. Nah, di sini diinisialisasi m item terus diberikan nilai di sini. Diberikan nilai, nama dan thumbnailnya, gambarnya, dan kemudian metode set name dan set thumbnail. Selanjutnya ditambahkan nilainya. Oke. Di item. Nah, selanjutnya juga view holder ini untuk menampilkan tampilan yang akan menampilkan data yang sudah dimasukkan. Di sini ada namanya grid item. Oke, yang tadi kita sudah buat. Di sini ada kotak putih dan kotak hitam kecil di bawah. Oke, selanjutnya siap. Ini untuk menampilkan datanya sebenarnya nih. Ini juga bisa dimodif sebenarnya buat tampil. Misalnya kalau diklik tampil toas atau misalnya pindah ke halaman yang lain, intent aktivitas yang lain gitu ya. Oke, ini sudah. Ini untuk inisialisasi ininya. Saya kontrol aja ya, kontrol. Kalau didekatkan, ini ada nih nge-link kemana. Ya, di sini ada grid item XML, ini ke XML ke layout sebenarnya. Coba aja diklik ke sini. Your species. Oke. Tanggal ada di sini. Oke. Sudah. Untuk menampilkan grid adapter, ini satu lagi langkah untuk menampilkan di fragmen yang kedua. Kita lihat saja dulu. Nah, kita buat di sini sudah ada diinisialisasi dulu ya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Klik paste maksudnya di fragmen kedua. Kita lihat dulu di adapternya. Ada ini satu lagi adapter. Nah, fragmen 2. Kita lihat di fragmen 2 kita tambahkan penginisialisasiannya. Ini cycle view, enter untuk diimport. Oke, sudah seperti ini. Maka kita lihat lagi selanjutnya untuk oke, sebenarnya tinggal manggil aja nih ya, recycle view-nya di sini, copy paste biasa. Di sini. Oke, sebelumnya ini masih saya udah hasil modif sebelumnya nih. Harus saya ini dulu buat contoh seperti semula seperti ini. Ya, teman-teman nanti akan menemukan dalam mengikuti video tutorial saya
melakukan ini pasti seperti ini tampilan defaultnya. Nah, maka dari itu ditambah di modif dulu ya di ini, karena kita menampilkannya bukan di activity seperti yang di tutorial Exoguru ini, dia di activity. Nah, kita di dalam satu bagian atau fragmen. Oke, jadi kita inisialisasi root view, namanya view, tipenya, kemudian ini tetap sama, kita paste. Ini di return view ya, ini error karena belum ada return tadi. Kita paste datanya, klik alt enter, oke, untuk mengimport di layout. Oke, sudah error ya, alt enter. Selanjutnya perbaiki yang ini dulu, karena ini kita dalam suatu fragmen, bukan fin view by ada tambahannya maksud tepatnya, ada root view dot fin view by id, rid nya oke. Ups, saya cek dulu, saya lupa juga di sini. Fragmen cycle view yang fragmen 2. Ups, di sini belum ada di cycle view-nya. Jadi kita jangan pakai yang fragmen 2, berarti pakai fragmen tadi sudah ada ya contohnya. Pakai recycle view frag. Oke, kita manfaatkan yang ini. Oke, pindah lagi ke main, ke fragmen 2 maksudnya. Ini ganti jadi recycle view frag. Oke. Oke, ini ada ya. Coba kita klik dulu, kita cek udah benar belum? Udah. Oke. Oke, ke kedua lagi, fragmen 2. Nah, ini ganti ini disk karena di get active di ini ya, maksudnya di activity. Sekarang karena di fragmen diganti dengan get activity. Oke. Dan ini jumlah di sini sesuai ada komentarnya nih. Kolom ditampilkan per baris. Oke. Contohnya Bapak dua dulu aja ya default. Oke, kalau sudah di run, sudah di run. Yuk. Tunggu dulu. Oke. Oh ya, sudah. Ya, ini yang default duluan. Yap, sudah tampil berbaris, ada 2 ya di sini karena tadi mau mengaturnya 2. Oke. Yap, sama tampilannya, coba kalau di landscape seperti ini tampilannya. Nah, ini sudah benar nih konsepnya seperti apa yang dipaparkan oleh Google. Kita lihat ya di sini. Scroll ke bawah. Nah, di sini nih. Untuk item yang akan disajikan itu jangan sampai, kalau misalnya grid itu kan pasti ada konten yang di bawah, itu jangan sampai mentok seperti ini. Jadi user akan mengira kalau kontennya cukup sampai sini aja, padahal ada lebih kan. Nah, sebaiknya seperti ini. Seperti ada potongan foto. Ini kan fotonya belum tampil semua, itu berarti memang ada konten di bawahnya. Seperti yang sudah kita buat. Oke, sini ya. Oke, ini kan mentoknya nih. Udah kelihatan nih ada shadow di sini. Ini juga ada ya. Ini kelihatan kalau di sini ada konten lagi. Oke. Kalau di Lollipop juga sama. Ada konten lagi. Oke, berarti sudah benar konsepnya. Oke. Nah, selamat teman-teman sudah bisa menerapkan grid view dengan card di sini. Material design, oke. Yap. Oke. Ya. Coba kita rubah itunya ya, jumlah yang disajikan jangan 2 jadi 3 contohnya. Di
jadi tiga item per barisnya. Coba report duluan. Yap, jadi 3 item per barisnya. Coba kalau misalnya di pertetin lagi, nah ini D3 kan juga sama. Yap. Oke. Nah, ini sudah seperti ini tampilan listnya. Teman-teman sejauh ini sudah bisa menampilkan tab sliding tab, list view, grid dengan card dan juga menggunakan toolbar. Oke, untuk selanjutnya saya ingin membagikan apa yang sudah saya pelajari untuk menerapkan navigation drawer. Navigation drawer itu ketika mengklik suatu icon di pojok kiri atau misalnya ngedrag sebelah dari screen kanan atau kiri, itu bakal muncul satu konten lagi. Contohnya seperti yang saya ada satu contoh project. Nah, contohnya navigation drawer itu seperti aplikasi ini. Ya. Nah, ini ada icon nih, kalau kita klik muncul suatu konten lagi. Oke. Ya, seperti ini. Kalau bisa diseret, lihat ininya, ikonnya yang sebelah kiri itu akan merubah dirinya. Seperti ini. Saya juga nggak cuma diklik, tapi juga bisa di drag. Oke, nah ini akan saya bagikan di video selanjutnya. Oke, jadi sampai jumpa pada video